Seorang gadis muda rela menikahi pria tua berusia 65 tahun, pemilik pesantren terbesar se-Jawa, demi membiayai pengobatan ayahnya yang sedang kritis. Ketika malam pertama, ia syok saat hal mengejutkan ini terungkap. Ternyata, Desa Sumber Makmur, sebuah kampung kecil di pelosok Jawa, selalu terasa damai di bawah langit senja yang oranye. Namun, bagi Rini, seorang gadis berusia 22 tahun, kedamaian itu hanya ilusi belaka. Ia duduk di tepi kolam ikan di halaman rumahnya, yang sederhana, memandang air keruh yang dipenuhi daun-daun layu, sambil menahan napas panjang. Pikirannya penuh dengan beban yang tak sepantasnya harus dipikul oleh seorang gadis seusianya. Ayahnya, Pak Suparman, seorang guru sekolah dasar yang sudah pensiun, tengah terbaring lemah di atas ranjang kayu tua di dalam rumah. Tubuhnya, yang dulu tegap kini tampak ringkih, kulitnya pucat, dan napasnya sering terengah-engah. Sejak setahun lalu, ia didiagnosis menderita gagal ginjal stadium akhir. Biaya pengobatan yang mahal telah menguras tabungan keluarga yang tidak seberapa, dan utang mulai menumpuk di mana-mana, Rini. Suara lemah ayahnya membuyarkan lamunan Rini. Ia segera bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam rumah. Di sana, ayahnya sedang mencoba bangun, meskipun tubuhnya gemetar karena lemah. "Bapak ingin minum," katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Rini mengambil gelas plastik yang sudah retak di sudut meja dan menuangkan air dari jeriken. Setelah memberikan air kepada ayahnya, ia duduk di samping ranjang, menatap wajah tua yang penuh rasa bersalah itu. "Nduk, maafkan Bapak," kata Pak Suparman tiba-tiba. Suaranya bergetar. "Bapak jadi beban buat kamu dan ibumu." Rini tersentak. Ia meraih tangan ayahnya yang dingin dan menepuknya pelan. "Jangan bilang begitu ya. Aku anakmu, ini tugasku untuk membantu Bapak." Namun, dalam hatinya Rini merasa sesak. Ia tahu, tanpa biaya besar, pengobatan ayahnya tidak akan bisa dilanjutkan. Dokter di rumah sakit kota bahkan sudah menyatakan bahwa operasi adalah satu-satunya harapan. Tapi berapa banyak uang yang harus dikumpulkan? 50 juta? 100 juta? Angka-angka itu terasa seperti mimpi buruk yang tak mungkin dicapai. Beberapa hari kemudian, ketika Rini sedang membersihkan halaman rumah, seorang tamu tak terduga datang. Pria paruh baya dengan pakaian rapi dan sorban putih melingkar di kepalanya, turun dari mobil hitam besar yang parkir di depan rumah. Wajahnya tenang, namun ada aura kebijaksanaan yang membuat Rini merasa rendah diri. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara berat namun hangat. "Waalaikumsalam," jawab Rini, ragu-ragu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Haji Farhan, pemilik pesantren Al-Hikmah, salah satu pesantren terbesar di Jawa. Ia datang untuk bertemu dengan Pak Suparman, ayah Rini. Setelah berbincang sebentar dengan ayahnya di ruang tamu, Pak Haji Farhan kemudian meminta izin untuk berbicara empat mata dengan Rini. Dengan hati, dag-dig-dog, Rini mengikuti pria itu ke halaman belakang, tempat mereka bisa berbicara tanpa gangguan. "Aku mendengar tentang kondisi keluargamu dari teman baikku, Pak RT," kata Pak Haji Farhan membuka percakapan. Matanya yang tajam namun teduh menatap Rini lekat-lekat. Rini hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. "Kamu pasti sedang menghadapi masa sulit," lanjutnya. "Aku bisa membantu. Aku bisa membayar semua biaya pengobatan ayahmu, melunasi utang keluargamu, dan memastikan masa depanmu terjamin." Rini terhenyak. Perasaan lega dan curiga bercampur menjadi satu. "Tapi, kenapa Bapak mau membantu kami?" tanyanya, suaranya bergetar. Pak Haji Farhan tersenyum tipis. "Aku sudah menjanda beberapa tahun. Pesantrenku besar, tapi aku membutuhkan seseorang yang bisa mendampingiku. Seseorang yang muda dan berdedikasi. Aku ingin kamu menjadi istriku." Rini merasa seolah dunia runtuh dalam sekejap. Menikahi pria yang jauh lebih tua, hanya demi uang, ia merasa dilema antara cintanya pada ayahnya dan harga dirinya sendiri. Pada malam itu, Rini tidak bisa tidur. Ia duduk di samping jendela, memandang bintang-bintang yang redup tertutup awan. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apakah ia benar-benar siap melakukan ini?
Apakah ini adalah jalan satu-satunya? Esok paginya, setelah berdiskusi panjang dengan ayahnya, Rini mengambil keputusan. Ia menyetujui pernikahan tersebut, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa ragu dan ketidakpastian. Pagi itu, udara di desa Sumber Makmur terasa lebih berat dari biasanya. Rini duduk di tepi ranjang ayahnya, memandang wajah tua yang penuh rasa bersalah itu. Mata Pak Suparman tampak cemas, namun ada kilatan harapan di dalamnya setelah mendengar kabar tentang Pak Haji Farhan. "Rini, apa kamu yakin dengan keputusan ini?" tanya Pak Suparman pelan, suaranya bergetar. "Bapak tidak ingin kamu mengorbankan masa depanmu hanya demi aku." Rini menunduk, jari-jarinya memilin ujung kain, sarung yang menutupi lututnya. Ia merasakan beban berat di pundaknya, tetapi juga rasa cinta mendalam untuk ayahnya. Bagaimana mungkin ia bisa diam saja sementara nyawa ayahnya bergantung pada keputusannya? "Aku tidak punya pilihan lain ya," jawab Rini. Suaranya terdengar, lirih namun mantap. "Aku harus melakukannya. Aku tidak akan membiarkan Bapak meninggalkan aku begitu saja." Pak Suparman menghela napas panjang. Air mata mulai menetes di pipinya yang keriput. Ia mencoba meraih tangan Rini, namun tubuhnya yang lemah hanya bisa membuat gerakan kecil. "Maafkan Bapak, Nduk, maafkan Bapak," katanya berulang kali, suaranya penuh penyesalan. Rini segera menggenggam tangan ayahnya erat-erat, berusaha menenangkan hatinya yang bergejolak. "Tidak apa-apa ya. Ini adalah tugasku sebagai anakmu. Aku akan baik-baik saja." Namun dalam hati, Rini tidak seyakin kata-katanya. Perasaan ragu dan takut terus menghantuinya. Apakah ia benar-benar siap untuk hidup bersama pria yang usianya hampir 4 dekade lebih tua darinya? Apakah ia bisa menjalani pernikahan ini tanpa merasa seperti sedang menjual dirinya sendiri? Beberapa hari kemudian, persiapan pernikahan dimulai. Namun, semuanya dilakukan dengan sangat sederhana, tanpa pesta besar atau keriuhan. Karena kondisi keuangan keluarga yang sudah sangat terbatas, mereka hanya menggelar acara kecil-kecilan di halaman rumah. Beberapa tetangga datang membantu, membawa nasi kotak dan minuman sederhana untuk para tamu. Di tengah persiapan, Rini sering menemukan dirinya duduk sendirian di sudut halaman, memandang langit-langit rumah yang mulai lapuk. Pikirannya melayang ke masa depan yang tidak pasti. Bagaimana rasanya hidup di pesantren besar milik Pak Haji Farhan? Bagaimana sikap keluarganya yang lain terhadapnya? Dan yang paling penting, apakah ia bisa menerima suaminya yang jauh lebih tua itu? Ibunya, Bu Surti, yang selama ini jarang bicara, akhirnya mendekati Rini di malam sebelum pernikahan. Wajahnya tampak pucat, matanya berkaca-kaca. "Nduk, kamu yakin dengan semua ini?" tanyanya, suaranya bergetar. Rini menatap ibunya, mencoba tersenyum meskipun hatinya dipenuhi ketidakpastian. "Ibu, aku tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bapak." Bu Surti menghela napas panjang, lalu memeluk Rini erat. "Maafkan kami, Nak. Kami tidak ingin kamu mengalami ini. Tapi, jika memang ini jalan yang harus kamu tempuh, maka aku percaya padamu. Kamu kuat, Rini. Kamu pasti bisa melewatinya." Mata Rini mulai menetes, namun ia berusaha menahannya. Ia tahu, tangisan hanya akan membuat ibunya semakin sedih. Hari pernikahan tiba dengan cepat. Langit pagi itu mendung, seolah ikut merasakan kegalauan di hati Rini. Ia berdiri di depan cermin, kecil di kamarnya, mengenakan kebaya sederhana yang dipinjam dari tetangga. Riasan di wajahnya tampak polos, tidak ada kilauan glamor seperti pengantin pada umumnya. Matanya tampak kosong, penuh pertanyaan tanpa jawaban. Di ruang tamu, Pak Haji Farhan duduk tenang, mengenakan jas hitam sederhana dan peci putih. Wajahnya tampak damai, namun ada kesedihan yang samar di matanya. Ia tahu bahwa gadis muda ini menikah dengannya bukan karena cinta, melainkan karena keterpaksaan. Namun, ia tetap bertekad untuk menjadi suami yang baik dan mendukung Rini sepenuhnya. Akad nikah berlangsung singkat, tanpa banyak kata-kata. Ketika ijab kabul diucapkan oleh Pak Haji Farhan, Rini hanya bisa menunduk, menahan tangis yang hampir pecah.
Ia merasakan tangannya gemetar saat mencium Al-Quran sebagai tanda persetujuan. Setelah prosesi selesai, beberapa tamu memberikan ucapan selamat dengan senyum yang dipaksakan. Mereka tahu bahwa pernikahan ini bukan tentang cinta, melainkan tentang pengorbanan. Setelah acara selesai, Rini dan Pak Haji Farhan kembali ke rumahnya untuk menghabiskan malam pertama mereka. Di dalam kamar yang sederhana, suasana terasa canggung dan sunyi. Rini duduk di tepi tempat tidur, memandang lantai kayu yang retak. Ia tidak tahu harus berkata apa kepada suaminya yang baru. Pak Haji Farhan, yang duduk di kursi dekat jendela, tampak memperhatikan Rini dengan pandangan penuh pengertian. "Kamu tidak perlu takut, Rini," katanya pelan, suaranya hangat namun penuh hormat. "Aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku berjanji, aku akan menjaga dan mendukungmu sepenuhnya. Kamu adalah istriku sekarang, dan aku ingin kita bisa saling memahami." Rini mengangkat kepala, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu, namun hatinya masih dipenuhi ketidakpastian. "Terima kasih, Pak," jawabnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Malam itu mereka tidak bicara banyak. Rini hanya berbaring di sisi tempat tidur, memandang langit-langit kamar sambil berusaha menenangkan hatinya yang gundah. Pagi pertama setelah pernikahan, Rini terbangun dengan perasaan asing yang menghantui. Ia berbaring di tempat tidur besar di kamar yang sama sekali baru baginya. Dinding-dindingnya dicat putih bersih, dengan hiasan kaligrafi Arab yang indah terpajang di beberapa sudut. Namun meskipun ruangan itu terlihat megah dibandingkan rumah sederhana di desanya, ia merasa tidak nyaman, seolah-olah ia sedang bermimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Suara azan subuh memenuhi udara pagi, menggema dari masjid kecil di kompleks pesantren. Rini bangkit dari tempat tidur dengan langkah gontai, merapikan jilbabnya yang agak berantakan, dan keluar kamar menuju halaman pesantren. Di sana, ia melihat ratusan santriwan-santriwati berbaris rapi untuk sholat berjamaah. Suasana ini sangat berbeda dari kehidupan desanya yang tenang dan sepi. Pesantren Al-Hikmah adalah lembaga pendidikan Islam yang sudah berdiri selama lebih dari 50 tahun. Terletak di tengah-tengah perbukitan hijau, pesantren ini memiliki gedung-gedung besar dengan arsitektur tradisional Jawa yang dipadukan dengan sentuhan modern. Ada asrama santri, masjid utama, perpustakaan, hingga lahan pertanian yang dikelola oleh para santri. Rini diajak Pak Haji Farhan untuk berkeliling pesantren pada hari pertamanya. Pria paruh baya itu tampak sabar menjelaskan segala sesuatunya, mulai dari sejarah pesantren hingga visi misi yang ingin ia capai. "Kamu akan tinggal di sini bersamaku," kata Pak Haji Farhan, sambil menunjuk sebuah bangunan 2 lantai yang menjadi kediaman pribadi mereka. "Ini adalah rumah keluarga. Kamu bisa bebas bergerak di mana saja, tapi aku harap kamu bisa belajar banyak tentang cara pengelolaan pesantren." Rini hanya mengangguk pelan, mencoba menyerap semua informasi yang diberikan suaminya. Namun, dalam hatinya ia merasa cemas. Bagaimana mungkin ia bisa beradaptasi di lingkungan sebesar ini? Apakah para santri akan menerima kehadirannya sebagai istri sang pemimpin pesantren? Selain mengenal pesantren, Rini juga harus beradaptasi dengan dinamika keluarga besar Pak Haji Farhan. Pria itu memiliki 3 anak dari pernikahan sebelumnya, Ahmad, 40, Nisa 35, dan Fikri 28. Mereka semua sudah dewasa dan memiliki karir masing-masing, namun masih sering berkunjung ke pesantren untuk membantu urusan administrasi. Ahmad, anak sulung, adalah seorang pengusaha sukses yang tinggal di Jakarta. Ia sering datang dengan mobil mewahnya, berbicara dengan nada angkuh dan sedikit sinis terhadap Rini. Nisa, anak kedua, lebih ramah, namun ada keraguan di matanya saat melihat Rini. Sedangkan Fikri, si bungsu, tampak lebih terbuka dan cenderung mendukung keputusan ayahnya. "Kenapa ayah memilih gadis seperti dia?" gumam Ahmad suatu malam ketika sedang berbincang dengan saudara-saudaranya di ruang tamu. Meskipun ia berbisik, Rini yang sedang lewat di dekat pintu bisa mendengarnya dengan jelas. Kata-kata itu membuat hatinya terasa semakin berat. Hari-hari pertama Rini di pesantren penuh dengan tantangan. Ia sering merasa kesepian karena belum memiliki teman bicara yang benar-benar bisa ia percayai.
Para santriwan-santriwati, meskipun sopan, tampak ragu-ragu untuk mendekatinya. Beberapa dari mereka bahkan membicarakannya di belakang, menyebutnya sebagai istri tua atau pendatang baru yang aneh. Rini sering menemukan dirinya duduk sendirian di tepi kolam ikan di halaman pesantren, memandang air tenang sambil merenung. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi rumah barunya. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Pak Haji Farhan suatu sore, ketika menemukan Rini duduk di sana. Rini menoleh, tersenyum tipis, meskipun hatinya sedang kacau. "Aku hanya merasa tidak pantas berada di sini," katanya pelan. Pak Haji Farhan duduk di sampingnya, menatap wajah Rini dengan ekspresi penuh pengertian. "Setiap orang butuh waktu untuk menyesuaikan diri, Rini. Aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku yakin kamu bisa melaluinya. Kamu punya kekuatan yang lebih besar daripada yang kamu kira." Kata-kata itu membuat Rini merasa sedikit lega, namun tetap ada rasa kosong yang menghantuinya. Ia merasa bersalah karena telah menikahi pria seperti Pak Haji Farhan hanya demi uang, sementara ia belum bisa sepenuhnya menerimanya sebagai suami. Meskipun merasa tertekan, Rini mulai mencoba beradaptasi. Ia memutuskan untuk mengikuti beberapa kelas di pesantren, belajar tentang ilmu agama dan manajemen pesantren. Para ustaz dan ustazah yang mengajar tampak ramah dan sabar, meskipun ada beberapa dari mereka yang awalnya skeptis terhadapnya. "Kamu pasti bisa, Rini," kata Ustazah Fatimah, salah satu guru senior di pesantren suatu hari setelah kelas usai. "Aku melihat potensi besar dalam dirimu. Jangan takut untuk mencoba." Kata-kata itu memberi sedikit dorongan bagi Rini. Meskipun ia masih merasa asing dan tidak nyaman, ia mulai belajar untuk membuka diri dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Di tengah malam-malam sunyi, Rini sering berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk membantunya melewati masa-masa sulit ini. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, namun ia bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Minggu-minggu pertama di pesantren terasa seperti ujian panjang bagi Rini. Namun, perlahan-lahan, ia mulai melihat sisi lain dari Pak Haji Farhan, sisi yang membuatnya merasa sedikit lebih nyaman dengan keputusannya. Pria paruh baya itu bukan hanya pemimpin pesantren yang bijaksana, tetapi juga suami yang penuh pengertian dan kelembutan. Pak Haji Farhan selalu berusaha untuk mendekatkan diri pada Rini, tanpa memaksakan apapun. Setiap pagi, ia mengajak Rini sarapan bersama di ruang makan sederhana mereka. Ia sering bertanya tentang perasaan Rini, memberinya ruang untuk berbicara tanpa merasa dihakimi. "Bagaimana kabarmu hari ini?" tanyanya suatu pagi sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir Rini. Rini menunduk, ragu-ragu untuk menjawab. "Aku masih mencoba beradaptasi," katanya pelan. Pak Haji Farhan tersenyum tipis. "Jangan terburu-buru. Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, kapanpun kamu butuh." Kebaikan Pak Haji Farhan tidak hanya terlihat dalam kata-katanya, tetapi juga dalam tindakannya. Suatu hari, ketika Rini jatuh sakit karena kelelahan setelah membantu para santri membersihkan masjid, Pak Haji Farhan langsung datang ke kamarnya dengan segelas air jahe hangat dan beberapa obat herbal. "Minumlah ini, istirahatlah sebentar. Aku akan meminta Ustazah Fatimah untuk menggantikan tugasmu hari ini," katanya dengan nada penuh perhatian. Rini merasa terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang usianya jauh lebih tua darinya bisa begitu lembut dan penuh kasih, sayang. Meskipun ia belum sepenuhnya merasa nyaman sebagai istri, ia mulai melihat Pak Haji Farhan sebagai sosok yang patut dihormati. Selain kebaikannya sebagai suami, Pak Haji Farhan juga mengajarkan banyak hal kepada Rini tentang kepemimpinan dan nilai-nilai hidup. Setiap sore, mereka sering duduk bersama di halaman belakang pesantren, di bawah naungan pohon kenanga besar. Di sana, Pak Haji Farhan menceritakan pengalaman-pengalamannya selama memimpin pesantren. "Aku tidak pernah menganggap diriku sempurna, Rini," katanya suatu hari sambil menatap langit senja yang oranye. "Namun, satu hal yang aku pelajari adalah bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang pelayanan. Kita harus siap untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi
kebaikan orang banyak. Rini mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasakan ada sesuatu yang mendalam dalam kata-kata suaminya. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami konsep tersebut, ia mulai menyadari bahwa menjadi bagian dari pesantren ini bukan hanya tentang memenuhi tanggung jawab, tetapi juga tentang belajar menjadi manusia yang lebih baik. Perlahan-lahan, hubungan Rini dengan para santriwan-santriwati mulai membaik. Awalnya, mereka skeptis terhadapnya karena latar belakangnya yang sederhana dan usianya yang jauh lebih muda dibandingkan Pak Haji Farhan. Namun, ketika Rini mulai terlibat aktif dalam kegiatan pesantren, sikap mereka mulai berubah. Suatu hari, Rini membantu sekelompok santriwati yang sedang kesulitan memahami pelajaran fikih. Ia dengan sabar menjelaskan materi tersebut menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Para santriwati tampak terkejut, namun juga senang melihat bahwa Rini tidak sombong, meskipun statusnya sebagai istri pemimpin pesantren. "Bu Rini sangat sabar ya," bisik salah satu santriwati kepada temannya setelah kelas usai. Rini mendengar komentar itu dan tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa keberadaannya di pesantren mulai dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Meskipun masih ada rasa bersalah dan keraguan di hatinya, Rini mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di pesantren ini. Interaksi dengan para santri dan pelajaran dari Pak Haji Farhan membuatnya semakin percaya diri. Suatu malam, setelah sholat Isya, Rini duduk di tepi kolam ikan seperti biasa. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi murung. Ia merenung tentang perjalanan hidupnya selama beberapa minggu terakhir. "Aku tidak tahu apakah aku sudah benar-benar menerima semua ini," gumamnya pelan. "Tapi aku tahu bahwa aku tidak boleh menyerah. Aku harus terus berusaha." Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga kenanga yang harum. Rini menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa jalan yang ia tempuh masih panjang, namun ia mulai melihat secercah harapan di ujung jalan itu. Salah satu momen penting dalam perjalanan Rini adalah ketika ia melihat sisi humanis Pak Haji Farhan secara lebih dekat. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di kompleks pesantren, ia melihat suaminya tengah berbincang dengan seorang santri yang sedang bersedih karena gagal dalam ujian. "Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya," kata Pak Haji Farhan dengan suara lembut. "Ini adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Jangan pernah menyerah, nak." Rini diam-diam mengamati interaksi itu dari kejauhan. Ia merasa tersentuh melihat betapa tulus dan penuh perhatian suaminya terhadap para santri. Baginya, ini adalah gambaran seorang pemimpin yang sesungguhnya. Seseorang yang tidak hanya memberi arahan, tetapi juga mendukung dan memotivasi orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, Rini mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Ia tidak lagi melihat Pak Haji Farhan sebagai pria tua yang jauh dari dunianya, melainkan sebagai seorang suami yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Meskipun Rini mulai menemukan ketenangan di pesantren, dunia luar tidak segera hati. Kabar tentang pernikahannya dengan Pak Haji Farhan tersebar luas di masyarakat, membawa angin segar bagi para pembicara gosip. Desa-desa sekitar, bahkan kota-kota kecil tempat pesantren Al-Hikmah berada, dipenuhi dengan cerita-cerita yang membuat Rini semakin terbebani. Awalnya, kabar pernikahan mereka hanya dibicarakan oleh tetangga dekat dan kerabat. Namun, seiring waktu, rumor itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Beberapa orang mengatakan bahwa Rini menikahi Pak Haji Farhan hanya demi uang, sementara yang lain menyebutnya sebagai gadis oportunis yang memanfaatkan pria tua untuk mendapatkan status sosial. Katanya, dia bahkan tidak mencintai Pak Haji Farhan, bisik salah satu ibu-ibu di pasar tradisional. Hanya pengen hidup enak saja. Rini tidak tahu persis apa yang dikatakan orang-orang tentang dirinya, tetapi ia bisa merasakan atmosfer negatif ketika ia keluar dari pesantren untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Pandangan sinis dan bisikan-bisikan pelan sering terdengar saat ia lewat. Di media sosial, situasi semakin memburuk. Sebuah akun anonim memposting foto Rini bersama Pak Haji Farhan, disertai dengan caption yang menyindir hubungan mereka. "Istri tua tapi muda, apa ini cinta atau transaksi?"
tulis akun tersebut. Postingan itu langsung viral, dibanjiri komentar negatif dari netizen. Selain tekanan dari masyarakat, Rini juga harus menghadapi kritik dari keluarga besar Pak Haji Farhan. Ahmad, anak sulung suaminya, tampak semakin vokal dalam menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pernikahan ini. Ayah sedang sakit hati, makanya dia melakukan hal bodoh seperti ini, kata Ahmad kepada Nisa dan Fikri suatu malam di ruang tamu, kediaman keluarga. Apa yang akan terjadi pada pesantren kalau dia meninggal? Apakah kita mau menyerahkan semuanya pada gadis desa yang bahkan tidak tahu apa-apa tentang kepemimpinan? Nisa hanya diam, meskipun ia juga merasa ragu tentang kemampuan Rini. Fikri, yang selama ini lebih mendukung ayahnya, mencoba membela Rini. Kita tidak tahu apa yang ayah pikirkan. Tapi jika dia memilih Rini, pasti ada alasan kuat di balik itu, kata Fikri dengan nada tenang. Namun Ahmad tetap keras kepala. Ia mulai merencanakan sesuatu di balik layar. Sesuatu yang bertujuan untuk melemahkan posisi Rini di pesantren. Di pesantren sendiri, beberapa santriwan-santriwati mulai terpengaruh oleh rumor yang beredar. Meskipun banyak dari mereka sudah mulai menerima Rini, ada sebagian kecil yang mulai meragukan motivasi di balik keputusannya untuk menikahi Pak Haji Farhan. Kenapa dia mau menikah dengan pria seusia kakeknya? Tanya salah satu santriwan kepada temannya. Pasti karena harta, kan? Rini mendengar beberapa komentar seperti itu, meskipun tidak langsung ditujukan padanya. Ia merasa terluka, namun berusaha menahan diri. Ia tahu bahwa membuktikan niat baiknya adalah satu-satunya cara untuk menghentikan gosip-gosip buruk itu. Suatu sore, setelah hari yang panjang dan melelahkan, Rini duduk di tepi kolam ikan, memandang air yang tenang sambil berusaha menenangkan hatinya. Ustazah Fatimah, guru senior yang selama ini mendukungnya, datang mendekat. Ada masalah, nak? Tanya Ustazah Fatimah lembut, menepuk bahu Rini. Rini menghela napas panjang. Ustazah, apakah aku salah karena menikahi Pak Haji Farhan? Semua orang bilang aku hanya ingin uangnya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya membuktikan bahwa aku benar-benar ingin membantu ayahku, bukan untuk keuntungan pribadi. Ustazah, Fatimah tersenyum bijak. Rini, manusia memang cenderung melihat sesuatu dari sudut pandang mereka sendiri. Tapi kamu tidak perlu terlalu memikirkan apa kata orang. Yang penting adalah niatmu di hadapan Allah. Jika niatmu baik, maka Allah akan memberimu jalan. Kata-kata itu membuat Rini merasa sedikit lega. Ia sadar bahwa tidak semua orang akan memahami keputusannya, dan ia tidak bisa mengubah pendapat mereka sepenuhnya. Namun, ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia layak berada di pesantren ini. Setelah percakapan itu, Rini memutuskan untuk lebih aktif dalam kegiatan pesantren. Ia mulai membantu para ustaz dan ustazah dalam mengajar, mengelola administrasi pesantren, bahkan ikut serta dalam program-program sosial yang diadakan untuk masyarakat sekitar. Bu Rini sangat rajin ya, komentar salah satu santriwati suatu hari. Dia bahkan rela bekerja sampai larut malam untuk membantu pesantren. Perlahan-lahan, sikap Rini mulai mengubah pandangan orang-orang di pesantren. Mereka melihat bahwa ia bukan sekadar istri pemimpin, tetapi juga seseorang yang peduli dan berdedikasi. Namun, meskipun demikian, Rini tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Rumor-rumor di luar sana masih terus beredar, dan Ahmad, anak sulung Pak Haji Farhan, tampaknya memiliki rencana yang lebih besar untuk menjatuhkannya. Saat Rini semakin terlibat dalam kegiatan pesantren, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa kejadian kecil namun mencurigakan mulai menarik perhatiannya. Awalnya, ia mengabaikan hal-hal tersebut, menganggapnya sebagai kebetulan atau kesalahan administrasi biasa. Namun, semakin lama ia tinggal di pesantren, semakin jelas baginya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang bisa membahayakan masa depan pesantren dan hubungannya dengan Pak Haji Farhan. Suatu pagi saat membantu Ustaz Fauzan memeriksa laporan keuangan pesantren, Rini menemukan beberapa dokumen yang tampak mencurigakan. Ada sejumlah besar dana yang hilang tanpa penjelasan jelas, ditandai dengan catatan samar seperti dana darurat atau biaya operasional tambahan. Ustaz, apa maksud dari ini?
Tanya Rini, menunjuk salah satu entry dalam laporan tersebut. Ustaz. Fauzan tampak gelisah. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab. Sebenarnya aku juga bingung, Bu Rini. Beberapa bulan terakhir, ada beberapa pengeluaran besar yang tidak pernah dibahas di rapat pimpinan. Aku sudah mencoba bertanya pada Ahmad, tapi dia hanya bilang itu urusan internal keluarga. Nama Ahmad membuat Rini mengerutkan dahi. Sejak awal, ia merasa ada sesuatu yang aneh tentang anak sulung Pak Haji Farhan itu. Pria itu sering datang ke pesantren tanpa pemberitahuan, berbicara dengan beberapa staf senior, lalu pergi begitu saja. Setelah diskusi singkat dengan Ustaz Fauzan, Rini memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Ahmad ketika ia berkunjung ke pesantren. Suatu malam, setelah semua santri tidur, Rini mendengar suara langkah kaki di koridor. Penasaran, ia keluar dari kamarnya dan melihat Ahmad bersama 2 orang staf senior pesantren masuk ke ruang rapat utama. Mereka tampak berbicara pelan-pelan, sementara pintu ruangan tertutup rapat. Rini berdiri di balik tiang besar di dekat pintu, mencoba mendengarkan percakapan mereka. Meskipun suara mereka sangat pelan, ia berhasil menangkap beberapa kata kunci. Kita harus memastikan pesantren tetap di tangan kita, bisik Ahmad. Jika ayah meninggalkan segalanya pada Rini, reputasi pesantren akan hancur. Orang-orang sudah tidak percaya padanya. Salah satu staf senior menimpali, tapi kita harus hati-hati. Jika rencana ini gagal, kita bisa dianggap pengkhianat. Ahmad tertawa dingin. Asalkan kita bisa membuktikan bahwa Rini tidak kompeten, tidak ada yang akan curiga. Jantung Rini berdegup kencang. Ia akhirnya menyadari bahwa Ahmad sedang merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan posisinya di pesantren. Tidak hanya itu, pria itu tampaknya juga ingin mengambil alih kepemimpinan pesantren sepenuhnya. Setelah insiden itu, Rini memutuskan untuk berbicara dengan Fikri, anak bungsu Pak Haji Farhan yang selama ini mendukungnya. Ia tahu bahwa Fikri adalah satu-satunya orang dalam keluarga besar yang mungkin bisa dipercaya. Fikri, aku punya sesuatu yang harus kamu ketahui, kata Rini suatu sore, setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitar mereka. Fikri tampak bingung. Ada apa, Kak? Rini menceritakan semua yang ia dengar dari pertemuan rahasia Ahmad malam itu. Wajah Fikri langsung berubah muram. Aku sudah curiga ada sesuatu yang tidak beres, kata Fikri, menghela napas panjang. Ahmad memang selalu iri pada ayah. Dia merasa seharusnya dialah yang menjadi pemimpin pesantren, bukan ayah. Tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan hal sejauh ini. Kita harus memberitahu ayah, kata Rini dengan nada cemas. Fikri menggeleng pelan. Belum saatnya. Ayah sedang sakit, dan aku tidak ingin membuatnya semakin stres. Kita harus mencari bukti lebih dulu. Setelah percakapan itu, Rini dan Fikri mulai bekerja sama untuk mengumpulkan bukti tentang rencana Ahmad. Mereka diam-diam memeriksa dokumen-dokumen administrasi pesantren, mencatat semua transaksi mencurigakan, dan bahkan meminta bantuan beberapa ustadz senior yang setia pada Pak Haji Farhan. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin rumit situasinya. Ahmad tampaknya memiliki banyak sekutu di pesantren, termasuk beberapa staf penting yang awalnya tampak netral. Suatu malam, saat sedang memeriksa arsip lama di gudang pesantren, Rini menemukan sebuah dokumen penting. Dokumen itu berisi surat perjanjian antara Ahmad dan seorang investor asing yang berisi rencana untuk menjual sebagian lahan pesantren kepada perusahaan properti. Ini buktinya, gumam Rini pelan, matanya melebar karena terkejut. Ia segera memberitahu Fikri, dan mereka berdua sepakat bahwa inilah saatnya untuk menghadap Pak Haji Farhan. Keesokan harinya, Rini dan Fikri menemui Pak Haji Farhan di kediamannya. Pria paruh, baya itu tampak kaget ketika melihat wajah tegang mereka. Ayah, ada sesuatu yang harus ayah ketahui, kata Fikri dengan nada serius. Rini kemudian menjelaskan semua yang telah mereka temukan. Dari pertemuan rahasia Ahmad hingga dokumen perjanjian dengan investor asing. Pak Haji Farhan mendengarkan dengan ekspresi muram. Tangannya gemetar saat memegang dokumen tersebut. Anakku sendiri
Gumam Pak Haji Farhan, suaranya penuh kekecewaan. Namun, meskipun marah, ia tetap tenang. Terima kasih Rini Fikri. Aku akan menyelesaikan masalah ini, tapi ingat, kita harus berhati-hati. Ahmad tidak akan mudah menyerah. Setelah insiden penemuan dokumen rahasia Ahmad, hubungan Rini dengan Pak Haji Farhan mulai mengalami perubahan signifikan. Situasi krisis yang mereka hadapi bersama membuat mereka lebih dekat satu sama lain. Rini tidak lagi hanya melihat suaminya sebagai pria tua yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang manusia yang rentan terhadap rasa kecewa dan sakit hati. Di sisi lain, Pak Haji Farhan mulai melihat Rini bukan hanya sebagai istri muda yang dinikahi karena kebaikan, tetapi sebagai mitra sejati dalam memimpin pesantren. Setelah mengetahui rencana Ahmad, Pak Haji Farhan menghabiskan beberapa hari di kamarnya, merenung dalam diam. Ia tampak lebih lemah dari biasanya, tubuhnya yang sudah ringkih semakin terlihat rapuh. Namun meskipun demikian, ia tetap berusaha menjaga wibawa sebagai pemimpin pesantren. Rini sering melihat suaminya duduk sendirian di halaman belakang, memandang langit tanpa ekspresi. Suatu sore, ia memberanikan diri untuk mendekat. "Ayah, apa aku mengganggu?" Tanyanya pelan, menggunakan kata "ayah" untuk pertama kalinya sebagai bentuk penghormatan. Pak Haji Farhan tersenyum tipis. Matanya masih tertuju pada awan-awan yang berarak di langit senja. "Tidak, Rini. Duduklah." Rini duduk di sampingnya, merasakan atmosfer yang penuh ketegangan. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri untuk berbicara. "Apakah ayah marah padaku? Apakah aku salah menikahi ayah hanya demi menyelamatkan keluargaku?" Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Haji Farhan menoleh, menatap Rini dengan pandangan penuh kasih sayang. "Tidak, Nak. Aku tidak pernah menyesali keputusanku untuk menikahimu. Aku tahu niatmu baik, dan itulah yang penting bagiku." Kata-kata itu membuat air mata Rini jatuh tanpa bisa dicegah. Selama ini, ia selalu merasa bersalah karena menikahi Pak Haji Farhan dengan alasan yang tidak sepenuhnya murni. Namun mendengar bahwa suaminya tidak pernah menyesal membuatnya merasa lega sekaligus terharu. "Aku akan membuktikan bahwa aku layak berada di sini," kata Rini dengan nada mantap. "Aku akan membantu ayah memperbaiki semua ini." Pak Haji Farhan mengangguk, tangannya meraih tangan Rini dan menggenggamnya erat. "Terima kasih Rini. Kehadiranmu adalah anugerah bagiku." Sejak percakapan itu, Rini mulai lebih aktif mendukung Pak Haji Farhan dalam segala hal. Ia tidak hanya membantu administrasi pesantren, tetapi juga menjadi pendengar setia ketika suaminya merasa lelah atau bingung. Suatu malam, setelah rapat panjang dengan para ustadz senior untuk membahas langkah-langkah menghadapi Ahmad, Pak Haji Farhan terlihat sangat letih. Ia duduk di ruang tamu, menunduk dengan tangan menutupi wajahnya. Rini datang membawakan segelas teh hangat dan duduk di sampingnya. "Kamu pasti lelah, ya?" katanya lembut. Pak Haji Farhan mengangkat kepala, matanya tampak lelah namun penuh rasa syukur. "Ya, aku lelah. Tapi aku bersyukur punya kamu di sisiku, Rini. Kamu membuatku merasa lebih kuat." Rini tersenyum, meskipun ada rasa sedih di hatinya melihat kondisi suaminya. "Aku akan selalu ada untuk ayah. Jangan khawatir." Momen-momen seperti inilah yang membuat hubungan mereka semakin erat. Rini mulai merasakan ikatan emosional yang mendalam dengan Pak Haji Farhan, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selain hubungan dengan suaminya, Rini juga mulai mendapatkan pengakuan dari para santriwan-santriwati. Mereka melihat bagaimana Rini berjuang untuk membela pesantren dan mendukung Pak Haji Farhan dalam menghadapi krisis. "Bu Rini benar-benar hebat ya," komentar salah satu santriwati kepada temannya suatu hari. "Dia bahkan rela bekerja keras sampai larut malam untuk membantu pesantren." Santri lain menimpali, "Iya, dia bahkan tidak takut menghadapi Ahmad. Aku salut sama dia." Perlahan-lahan, gosip negatif tentang Rini mulai berkurang. Para santri mulai melihatnya sebagai sosok yang pantas dihormati, bukan hanya karena statusnya sebagai istri pemimpin pesantren, tetapi juga karena dedikasinya. Sementara itu, Ahmad mulai menyadari bahwa rencananya mulai terbongkar.
Ia mencoba menghadap Pak Haji Farhan untuk membela diri, tetapi kali ini ia harus berhadapan dengan Rini yang sudah siap menghadapinya. "Kenapa kamu ingin menjual lahan pesantren, Ahmad?" tanya Rini langsung saat Ahmad datang ke kediaman keluarga. Ahmad tampak terkejut, namun ia mencoba tetap tenang. "Itu urusan bisnis, Rini. Kamu tidak mengerti tentang ini." "Jadi kamu mau mengorbankan pesantren demi keuntungan pribadi?" tanya Rini dengan nada tajam. Ahmad tersenyum sinis. "Pesantren ini milik keluarga kami. Aku hanya ingin memastikan masa depannya lebih baik." Rini menggeleng pelan. Masa depan pesantren adalah untuk para santri, bukan untuk kepentingan pribadi. Pak Haji Farhan yang mendengar percakapan itu, akhirnya angkat bicara. "Cukup, Ahmad. Aku sudah tahu semuanya. Jangan coba-coba melakukan hal bodoh lagi. Pesantren ini adalah warisan yang harus kita jaga bersama, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi." Ahmad tampak marah, namun ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia meninggalkan kediaman dengan langkah cepat, wajahnya penuh kemarahan. Setelah konfrontasi itu, Rini dan Pak Haji Farhan mulai bekerja sama untuk memperbaiki citra pesantren. Mereka mengadakan pertemuan dengan para ustaz, ustazah, dan santri untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Rini juga mulai aktif di media sosial, memposting cerita-cerita positif tentang pesantren untuk melawan rumor negatif yang beredar. Perlahan-lahan, reputasi pesantren mulai pulih. Para santri semakin termotivasi untuk belajar dan berdedikasi, sementara masyarakat sekitar mulai melihat pesantren sebagai lembaga yang transparan dan berintegritas. Di tengah semua itu, Rini merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di pesantren. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing, melainkan bagian dari keluarga besar yang saling mendukung. Meskipun Rini dan Pak Haji Farhan berhasil menyingkap rencana Ahmad, ternyata konflik di pesantren belum berakhir. Ahmad, yang merasa posisinya terancam, tidak hanya mundur begitu saja. Ia memutuskan untuk melancarkan serangan balik, dan kali ini ia menggunakan cara yang jauh lebih licik dan kejam. Beberapa hari setelah konfrontasi dengan Pak Haji Farhan, Ahmad kembali datang ke pesantren. Kali ini, ia membawa seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai wartawan lokal. Pria itu tampak serius, membawa kamera besar dan alat perekam. "Kami ingin bertemu dengan Pak Haji Farhan," kata Ahmad kepada salah satu staf pesantren. Rini, yang sedang berada di ruang tamu, mendengar suara Ahmad dari kejauhan. Ia segera keluar untuk menyambut mereka, namun ekspresi wajah Ahmad membuatnya waspada. "Apa maksud kedatanganmu?" tanya Rini dingin. Ahmad tersenyum sinis. "Kami di sini untuk mengungkap kebenaran tentang pesantren ini. Jadi panggil ayahmu." Rini segera memberitahu Pak Haji Farhan, yang kemudian turun dari kamarnya dengan langkah pelan. Wajahnya tenang, meskipun matanya tampak waspada. "Ada apa, Ahmad?" tanya Pak Haji Farhan langsung. Ahmad melangkah maju, gesturnya penuh percaya diri. "Ayah, kami di sini untuk membicarakan masa depan pesantren. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus diungkap kepada publik." Ia memberi isyarat kepada wartawan untuk mulai merekam. "Bu Rini," kata wartawan itu, menoleh kepada Rini. "Kami mendapat informasi bahwa Anda telah melakukan beberapa tindakan yang tidak etis dalam pengelolaan pesantren. Apakah benar Anda mencoba mengambil alih kendali pesantren demi kepentingan pribadi?" Rini terkejut mendengar tuduhan itu. Ia langsung menatap Ahmad dengan mata penuh kemarahan. "Apa maksud semua ini?" tanyanya tajam. Ahmad tertawa dingin. "Ini adalah bukti bahwa kamu tidak pantas menjadi bagian dari pesantren ini. Kamu hanya gadis desa yang haus harta." Ahmad kemudian mengeluarkan sejumlah dokumen palsu yang telah ia siapkan sebelumnya. Dokumen-dokumen itu tampak seperti laporan keuangan yang menunjukkan bahwa Rini telah menyalahgunakan dana pesantren untuk keperluan pribadinya. "Lihatlah ini," kata Ahmad, meletakkan dokumen-dokumen tersebut di atas meja. Semua orang bisa melihat bahwa dia hanya memanfaatkan ayah demi uang. Para staf senior pesantren yang hadir di ruangan itu tampak bingung. Beberapa dari mereka mulai bergumam, ragu apakah dokumen itu benar atau hanya rekayasa. Pak Haji Farhan mengambil dokumen-dokumen tersebut dan memeriksanya dengan cermat.
Setelah beberapa saat, ia menatap Ahmad dengan tatapan tajam. "Ini semua palsu," katanya dengan nada dingin. "Aku tahu persis bagaimana administrasi pesantren dijalankan. Kamu telah memalsukan dokumen ini untuk menjatuhkan Rini." Ahmad tersentak, namun ia tetap bersikeras. "Buktikan kalau aku salah. Kalau tidak, semua orang akan percaya padaku." Wartawan itu tampak semakin antusias, mengarahkan kameranya ke arah Pak Haji Farhan dan Rini. "Pak Haji Farhan, apakah Anda yakin istri Anda tidak bersalah?" Tanyanya provokatif. Sebelum situasi semakin memanas, Ustazah Fatimah tiba-tiba masuk ke ruangan dengan wajah tegang. Di tangannya, ia membawa sebuah amplop besar. "Maaf mengganggu, tapi saya menemukan sesuatu yang penting," katanya, memberikan amplop itu kepada Pak Haji Farhan. Pak Haji Farhan membuka amplop tersebut dan menemukan sejumlah foto-foto lama serta surat-surat. Setelah memeriksa isi amplop itu, wajahnya berubah muram. "Ahmad," katanya dengan suara bergetar. "Apa ini?" Ahmad langsung pucat. Ia mengenali isi amplop itu. Foto-foto dirinya bersama seorang pria asing, yang merupakan perwakilan perusahaan, properti, serta surat perjanjian rahasia yang ia tanda tangani untuk menjual lahan pesantren. Ini tidak mungkin. Ahmad berusaha membela diri, namun suaranya gemetar. Pak Haji Farhan menatap putranya dengan pandangan penuh kekecewaan. "Jadi, inilah rencanamu sejak awal, mengkhianati pesantren demi keuntungan pribadi?" Ahmad tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wartawan yang tadinya berniat menyerang Rini malah mengalihkan perhatiannya kepada Ahmad. "Tuan Ahmad, apakah Anda bisa menjelaskan dokumen-dokumen ini?" Tanya wartawan itu, kini mengarahkan kameranya kepadanya. Ahmad panik. Ia mencoba meninggalkan ruangan, namun para staf pesantren segera menghadangnya. Setelah insiden itu, kebenaran tentang rencana Ahmad akhirnya terungkap kepada publik. Wartawan yang tadinya dimanfaatkan Ahmad untuk menjatuhkan Rini, justru menulis artikel yang mengungkap skandal Ahmad secara lengkap. Artikel itu menjadi viral, dan reputasi Ahmad hancur. Para santriwan-santriwati, yang awalnya ragu pada Rini, kini sepenuhnya mendukungnya. Mereka melihat bahwa Rini tidak bersalah, dan ia telah berjuang keras untuk melindungi pesantren. Di sisi lain, Ahmad dipermalukan di depan keluarga besar dan masyarakat. Ia tidak hanya kehilangan dukungan dari para staf pesantren, tetapi juga diusir oleh Pak Haji Farhan dari lingkungan keluarga. "Kamu tidak pantas menjadi bagian dari keluarga ini lagi," kata Pak Haji Farhan dengan nada tegas. "Pergilah dan jangan pernah kembali." Ahmad meninggalkan pesantren dengan wajah penuh kemarahan dan rasa malu. Setelah kejadian itu, Rini merasa lega sekaligus terharu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Ahmad akan melakukan hal sejauh itu untuk menjatuhkannya. Namun, ia juga merasa bangga karena telah mampu membuktikan integritasnya. "Terima kasih." "Ya," kata Rini kepada Pak Haji Farhan suatu sore, setelah semua kekacauan mulai mereda. Pak Haji Farhan tersenyum lembut. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Nak. Aku tahu kamu selalu berusaha yang terbaik untuk pesantren ini. Sekarang, semua orang juga sudah melihat kebenarannya." Rini mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya berakhir, namun ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Setelah skandal Ahmad terungkap, suasana di pesantren Al-Hikmah mulai berangsur-angsur pulih. Namun, bagi Rini, ini bukan hanya tentang menghadapi dan menang atas pengkhianatan Ahmad. Ini adalah momen di mana ia harus memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi warisan spiritual yang telah dibangun oleh Pak Haji Farhan selama puluhan tahun. Beberapa hari setelah artikel viral tentang skandal Ahmad diterbitkan, Pak Haji Farhan memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar di aula utama pesantren. Semua santriwan-santriwati, ustaz, ustazah, bahkan masyarakat sekitar diundang untuk hadir. Tujuannya jelas, menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada publik dan memperbaiki citra pesantren yang sempat ternoda akibat rumor-rumor buruk. Ahmad,
yang awalnya mencoba menghindari pertemuan itu, dipaksa datang oleh beberapa staf senior pesantren. Ia masuk ke aula dengan langkah gontai, wajahnya penuh kemarahan dan rasa malu. Para santri yang melihatnya langsung bergumam, beberapa dari mereka bahkan memberikan tatapan sinis. Rini, yang duduk di samping Pak Haji Farhan, tampak tenang namun waspada. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting baginya untuk membuktikan bahwa ia tidak pernah berniat merusak pesantren. Saudara-saudara sekalian, kata Pak Haji Farhan membuka pertemuan, suaranya terdengar mantap meskipun tubuhnya tampak lemah. Kita semua tahu bahwa pesantren ini adalah rumah kita bersama. Namun, baru-baru ini ada upaya dari pihak tertentu untuk merusak integritas dan masa depan pesantren ini. Matanya beralih ke arah Ahmad yang langsung menunduk. Anakku sendiri Ahmad telah mencoba menggunakan pesantren ini demi keuntungan pribadi. Dia bahkan berani memalsukan dokumen untuk menjatuhkan istriku, Rini, yang selama ini telah berusaha keras membantu pesantren ini. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Ahmad yang tampak semakin gelisah. Sekarang, aku ingin Rini yang berbicara, lanjut Pak Haji Farhan, memberi isyarat kepada Rini untuk maju. Rini bangkit dari kursinya, merasakan degup jantungnya semakin cepat. Ia maju ke podium dengan langkah tegap, meskipun tangannya sedikit gemetar. Saya tahu banyak dari kalian yang ragu pada saya, katanya. Suaranya terdengar mantap meskipun hatinya penuh ketegangan. Dan saya tidak menyalahkan kalian. Saya sendiri juga sering meragukan apakah saya pantas berada di sini. Tapi saya ingin kalian tahu satu hal. Saya tidak pernah memiliki niat buruk terhadap pesantren ini. Saya menikahi Pak Haji Farhan bukan karena harta, melainkan karena saya ingin membantu keluarga saya dan belajar lebih banyak tentang nilai-nilai hidup. Ia berhenti sejenak, menatap para santriwan-santriwati yang mendengarkannya dengan penuh perhatian. Apa yang Ahmad lakukan adalah sebuah pengkhianatan, bukan hanya terhadap ayahnya, tetapi juga terhadap semua orang yang telah mempercayai pesantren ini. Dan saya ingin kalian tahu bahwa saya tidak akan tinggal diam jika ada yang mencoba merusak tempat ini. Suara tepuk tangan menggema di ruangan. Beberapa santriwan-santriwati bahkan berdiri, memberikan dukungan penuh kepada Rini. Ahmad, yang masih duduk di sudut ruangan, tampak semakin marah. Ia berdiri tiba-tiba, mencoba memotong pembicaraan Rini. "Ini semua bohong," teriaknya. "Kamu hanya gadis desa yang haus uang. Kamu tidak pantas berada di sini." Namun, sebelum Ahmad bisa melanjutkan, Ustaz Fauzan maju ke depan, membawa dokumen asli yang membuktikan kejahatan Ahmad. "Inilah bukti nyata, Saudara Ahmad," kata Ustaz Fauzan dengan nada tegas. "Anda telah melakukan penipuan dan penggelapan dana pesantren. Jika Anda tidak mau mengakui kesalahan Anda, maka kami akan melaporkan ini ke pihak berwajib." Ahmad terdiam. Wajahnya pucat, matanya penuh kemarahan dan keputusasaan. Setelah pertemuan itu, Ahmad resmi diusir dari pesantren. Ia tidak hanya kehilangan dukungan dari keluarganya, tetapi juga reputasi di masyarakat. Beberapa kerabatnya bahkan memutuskan hubungan dengannya karena malu dengan tindakannya. "Kamu telah mempermalukan nama keluarga ini," kata Pak Haji Farhan dengan nada dingin saat mengantar Ahmad keluar dari kediaman keluarga. "Jangan pernah kembali ke sini lagi." Ahmad meninggalkan pesantren tanpa berkata apa-apa, hanya menatap Rini dengan pandangan penuh dendam. Namun kali ini, Rini tidak merasa takut. Ia tahu bahwa ia telah menang dalam pertempuran moral ini. Setelah insiden itu, reputasi pesantren mulai pulih sepenuhnya. Artikel-artikel positif tentang Rini dan dedikasinya terhadap pesantren mulai bermunculan di media lokal. Masyarakat sekitar, yang awalnya skeptis, kini melihat Rini sebagai sosok yang patut dihormati. "Bu Rini benar-benar hebat," kata seorang ibu di pasar tradisional suatu hari. Dia berhasil membuktikan bahwa dia layak menjadi bagian dari pesantren itu. Para santriwan-santriwati juga semakin termotivasi untuk belajar dan berdedikasi. Mereka melihat Rini sebagai panutan, seseorang yang telah berjuang melawan ketidakadilan dan berhasil membela kebenaran. Di tengah semua keberhasilan, Rini menyempatkan diri untuk merenung.
Suatu sore, ia duduk di tepi kolam ikan seperti biasa, memandang air yang tenang sambil memikirkan perjalanan hidupnya selama beberapa bulan terakhir. Aku tidak pernah menyangka akan melewati semua ini, gumamnya pelan Ustazah Fatimah yang kebetulan lewat, mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu sudah melalui banyak ujian, Nak," kata Ustazah Fatimah lembut. "Tapi lihatlah sekarang, kamu sudah menjadi pribadi yang jauh lebih kuat." Rini tersenyum tipis. "Aku hanya berharap semua ini bisa membuat pesantren lebih baik di masa depan." Ustazah Fatimah mengangguk. "Pesantren ini adalah warisan besar. Dan aku yakin, kamu akan menjadi pemimpin yang luar biasa di sini." Setelah krisis yang melibatkan Ahmad berhasil diselesaikan, suasana di pesantren Al-Hikmah mulai berangsur-angsur stabil. Namun, bagi Pak Haji Farhan, insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya mempersiapkan generasi penerus yang dapat dipercaya untuk melanjutkan kepemimpinan pesantren. Usianya yang semakin tua membuatnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus memimpin pesantren sendirian. Saat itulah ia memutuskan untuk menyerahkan sebagian besar tanggung jawab kepada Rini, sebuah keputusan yang awalnya membuat Rini merasa cemas, namun juga membuka jalan bagi transformasi dirinya sebagai pemimpin muda yang visioner. Suatu malam, setelah semua santri tidur, Pak Haji Farhan mengundang Rini ke ruang tamu kediaman keluarga. Di meja kecil, ia telah menyiapkan secangkir teh hangat dan beberapa dokumen penting tentang administrasi pesantren. "Rini," kata Pak Haji Farhan dengan nada serius namun lembut, "aku ingin berbicara tentang masa depan pesantren ini." Rini menatap suaminya dengan rasa penasaran. "Ada apa ya?" Pak Haji Farhan menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku sudah memimpin pesantren ini selama lebih dari 50 tahun. Tapi aku tahu, usiaku tidak akan bertahan selamanya. Aku butuh seseorang yang bisa melanjutkan visiku. Seseorang yang muda, berdedikasi, dan memiliki hati untuk melayani." Ia menatap Rini dengan pandangan penuh harapan. "Dan aku yakin, kamu adalah orang itu." Rini terkejut mendengar pernyataan itu. Ia langsung menggeleng pelan. "Yah, aku tidak yakin aku bisa. Aku masih terlalu muda dan belum cukup berpengalaman." Pak Haji Farhan tersenyum bijak. "Kamu sudah membuktikan kemampuanmu, Rini. Kamu telah membantu pesantren ini melewati krisis terberatnya. Kamu memiliki hati yang tulus dan pikiran yang terbuka. Itu yang paling penting." Rini menunduk, mencoba menyerap semua kata-kata suaminya. Ia merasa terbebani oleh tanggung jawab yang begitu besar. Namun di sisi lain, ia juga merasa bangga karena dipercaya oleh Pak Haji Farhan. "Aku akan membantu kamu sepenuhnya." Tambah, Pak Haji Farhan menepuk tangan Rini dengan lembut. "Ini bukan tentang menggantikan aku. Ini tentang melanjutkan warisan yang kita cintai bersama." Beberapa hari setelah percakapan itu, Pak Haji Farhan mulai melibatkan Rini dalam lebih banyak keputusan strategis di pesantren. Ia mengajak Rini untuk menghadiri rapat pimpinan, memperkenalkannya kepada para donatur, dan bahkan memberinya wewenang untuk mengelola beberapa program pendidikan dan sosial. Awalnya Rini merasa canggung dan tidak percaya diri. Ia takut membuat kesalahan atau tidak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang. Namun, dukungan penuh dari Pak Haji Farhan dan para ustaz senior membuatnya semakin termotivasi untuk belajar. "Jangan takut salah, Bu Rini," kata Ustaz Fauzan suatu hari saat mereka sedang membahas rencana pengembangan kurikulum baru. "Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Yang penting adalah niat baikmu." Fikri, anak bungsu Pak Haji Farhan, juga turut membantu Rini. Ia sering memberikan masukan praktis tentang cara mengelola administrasi pesantren dan menjaga hubungan baik dengan para santri serta masyarakat. "Kamu pasti bisa, Kak," kata Fikri suatu sore saat mereka sedang berdiskusi di halaman belakang pesantren. "Pesantren ini butuh seseorang seperti kamu, seseorang yang bisa membawa inovasi tanpa melupakan nilai-nilai tradisional." Perlahan-lahan, Rini mulai merasa lebih nyaman dengan peran barunya. Ia mulai berani mengambil keputusan, meskipun masih berkonsultasi dengan Pak Haji Farhan dan para ustaz senior. Sebagai pemimpin baru, Rini tidak hanya mempertahankan tradisi lama pesantren,
tetapi juga mulai membawa ide-ide segar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan sosial. Salah satu inisiatif pertamanya adalah memperkenalkan program pelatihan keterampilan vokasional bagi para santriwan-santriwati. Kita harus mempersiapkan para santri tidak hanya untuk menjadi hafiz-hafizah yang baik, tetapi juga untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri, kata Rini dalam rapat pimpinan. Program ini disambut antusias oleh para santri dan ustaz. Beberapa alumnus pesantren bahkan menyumbangkan dana untuk mendukung program tersebut. Selain itu, Rini juga memperkenalkan teknologi modern ke dalam sistem pembelajaran pesantren. Ia bekerja sama dengan sebuah startup lokal untuk menyediakan tablet edukatif bagi para santri yang berisi materi pelajaran agama dan umum. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa para santri tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Jelas, Rini kepada para ustaz saat demonstrasi alat tersebut. Para ustaz, yang awalnya skeptis terhadap gagasan ini, akhirnya mendukung penuh setelah melihat manfaatnya. Seiring waktu, Rini mulai merasakan transformasi dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai gadis desa yang hanya ingin membantu ayahnya. Ia mulai melihat dirinya sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan mengembangkan pesantren yang dicintainya. Suatu malam, setelah seharian sibuk dengan rapat dan program baru, Rini duduk di tepi kolam ikan, memandang langit malam yang penuh bintang. Aku tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini, gumamnya pelan. Ustazah Fatimah, yang kebetulan lewat, mendekat dan duduk di sampingnya. Kamu sudah menjadi pribadi yang luar biasa, Nak, kata Ustazah Fatimah dengan senyum bijak. Kamu tidak hanya membuktikan dirimu kepada orang lain, tapi juga kepada dirimu sendiri. Rini tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Ustazah. Tanpa dukungan ayah dan semua orang di sini, aku tidak akan bisa melalui semua ini. Setelah transisi kepemimpinan berjalan lancar, hubungan Rini dengan Pak Haji Farhan semakin erat. Mereka tidak lagi hanya terikat oleh pernikahan yang awalnya penuh keraguan, tetapi juga oleh rasa saling menghargai, cinta, dan kepercayaan. Bagi Rini, suaminya bukan lagi pria tua yang jauh dari dunianya, melainkan seorang mentor, sahabat, dan pendamping hidup yang selalu mendukungnya. Di sisi lain, Pak Haji Farhan merasa bangga melihat bagaimana Rini tumbuh menjadi pemimpin yang kuat dan bijaksana. Sejak Rini mulai memimpin pesantren, ia dan Pak Haji Farhan sering menghabiskan waktu bersama untuk membahas perkembangan pesantren. Namun, di luar urusan administrasi, mereka juga mulai menikmati momen-momen kecil yang membuat hubungan mereka semakin dalam. Suatu pagi, setelah sholat subuh, Rini dan Pak Haji Farhan duduk di halaman belakang pesantren, menikmati secangkir teh, hangat di bawah naungan pohon kenanga. Udara pagi yang segar dan sunyi membuat suasana terasa damai. Yah, apa ayah tidak merasa keberatan aku mengambil alih banyak tanggung jawab? Tanya Rini pelan. Matanya menatap cangkir teh di tangannya. Pak Haji Farhan tersenyum lembut. Tidak, Nak. Aku bahkan merasa lega. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya. Dan aku merasa lebih ringan karena ada kamu di sisiku. Rini menoleh menatap wajah suaminya yang tampak tenang, namun penuh kasih sayang. Ia merasakan sesuatu yang hangat menyelimuti hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku ingin berterima kasih ya, kata Rini dengan suara bergetar. Aku tidak akan sampai di sini tanpa dukunganmu. Pak Haji. Farhan mengangguk, tangannya meraih tangan Rini dan menggenggamnya erat. Kamu adalah anugerah bagiku, Rini. Aku tidak pernah menyesali keputusanku untuk menikahimu. Momen itu menjadi salah satu momen paling berharga bagi Rini. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa pernikahannya bukan hanya tentang pengorbanan, tetapi juga tentang cinta yang tulus. Meskipun Rini kini menjadi pemimpin pesantren, ia masih menghadapi tantangan-tantangan besar. Beberapa program baru yang ia perkenalkan mendapat resistensi dari beberapa ustadz senior yang khawatir bahwa tradisi pesantren akan hilang. Selain itu, beban pekerjaan yang besar membuatnya sering merasa lelah dan tertekan. Namun, setiap kali Rini merasa hampir menyerah, Pak Haji Farhan selalu ada untuk mendukungnya. Kamu tidak sendirian, Rini.
kata Pak Haji Farhan suatu malam ketika Rini terlihat sangat lelah setelah seharian bekerja. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Rini menangis di pundak suaminya, melepaskan semua beban yang selama ini ia simpan sendiri. Ia merasa bahwa ia tidak hanya memiliki seorang suami, tetapi juga seorang teman yang selalu siap mendengarkan. Selain hubungannya dengan Pak Haji Farhan, Rini juga mulai mendapatkan pengakuan penuh dari para santriwan-santriwati. Mereka melihat bagaimana Rini bekerja keras untuk memastikan bahwa pesantren tetap menjadi tempat yang nyaman dan berkualitas bagi semua orang. Bu Rini benar-benar hebat, komentar salah satu santriwati kepada temannya suatu hari. Dia bahkan rela bekerja sampai larut malam demi pesantren ini. Santri lain menimpali. Iya, dia juga sangat peduli pada kita. Dia sering datang ke asrama untuk memastikan kita baik-baik saja. Para santriwan-santriwati mulai melihat Rini sebagai sosok ibu sekaligus pemimpin. Mereka tidak lagi ragu untuk mendekatinya dan meminta nasihat atau bantuan. Suatu hari, sekelompok santriwati memberikan hadiah kecil kepada Rini, sebuah lukisan tangan yang menggambarkan pesantren Al-Hikmah. Inilah cara kami berterima kasih atas semua yang Bu Rini lakukan untuk kami, kata salah satu santriwati dengan senyum malu-malu. Rini menerima hadiah itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bahwa semua perjuangannya selama ini akhirnya terbayar dengan penghargaan dari orang-orang yang ia cintai. Di tengah semua pencapaian ini, Rini mulai melihat dirinya sebagai pribadi yang jauh lebih kuat dan percaya diri. Ia tidak lagi merasa seperti gadis desa yang tak berdaya, melainkan sebagai wanita muda yang mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak. Suatu sore, saat sedang berjalan-jalan di kompleks pesantren, Fikri mendekatinya. "Kak, aku bangga padamu," kata Fikri dengan nada tulus. "Kamu sudah membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk menjadi pemimpin yang baik." Rini tersenyum kecil. "Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik, Fikri. Dan aku tahu, aku tidak akan bisa melalui semua ini tanpa dukungan ayah, kamu, dan semua orang di sini." Fikri mengangguk, lalu menepuk bahu Rini pelan. "Teruslah maju, Kak. Pesantren ini butuh orang seperti kamu." Selain kesuksesan di pesantren, Rini juga mulai menikmati kebahagiaan dalam kehidupan keluarga kecilnya. Ia dan Pak Haji Farhan sering menghabiskan waktu bersama di ruang tamu, membaca buku atau sekadar berbincang tentang masa depan pesantren. Suatu malam setelah semua santri tidur, Rini dan Pak Haji Farhan duduk di dekat jendela, memandang langit, malam yang penuh bintang. "Ya, apa ayah pernah membayangkan bahwa kita akan sampai di titik ini?" tanya Rini dengan nada ringan. Pak Haji Farhan tersenyum bijak. "Tidak, Nak. Aku hanya tahu bahwa aku ingin menjaga pesantren ini agar tetap menjadi rumah bagi semua orang. Dan sekarang, aku tahu bahwa aku telah menemukan orang yang tepat untuk melanjutkan visiku." Rini menggenggam tangan suaminya erat, merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh liku, ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Di sisi suaminya, di tengah keluarga besar pesantren, dan di hati para santri. Setelah beberapa tahun berlalu, pesantren Al-Hikmah telah menjelma menjadi lembaga pendidikan yang jauh lebih maju dibandingkan masa-masa awal Rini memimpin. Perpaduan antara tradisi spiritual yang kuat dengan inovasi modern membawa pesantren ini ke arah yang lebih baik, menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak hanya alim dalam ilmu agama, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia modern. Bagi Rini, ini adalah momen puncak dari perjalanan panjangnya. Perjalanan yang dimulai dengan keraguan, dilema, dan pengorbanan, namun berakhir dengan kemenangan, cinta, dan warisan abadi. Meskipun Rini telah berhasil memimpin pesantren dengan gemilang, usia Pak Haji Farhan semakin tua. Pria bijaksana itu mulai merasakan tubuhnya yang semakin rapuh, meskipun semangatnya untuk mendukung Rini tetap menyala. Suatu pagi, setelah salat subuh, Pak Haji Farhan duduk di kursi kesayangannya di halaman belakang pesantren, menatap langit yang mulai terang. Rini, yang sedang sibuk menyiapkan teh hangat, mendekatinya dengan senyum lembut. "Yah, bagaimana rasanya hari ini?" tanyanya.
meletakkan secangkir teh di meja kecil di samping suaminya. Pak Haji Farhan tersenyum tipis. Matanya tampak berbinar, meskipun wajahnya penuh kerutan. Aku merasa tenang, Nak. Aku sudah melihat pesantren ini berkembang jauh lebih baik daripada yang pernah aku bayangkan. Dan aku tahu, kamu akan melanjutkannya dengan baik. Rini memegang tangan suaminya erat, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia tahu bahwa waktu mereka bersama semakin singkat. Beberapa bulan kemudian, Pak Haji Farhan meninggal dunia dengan damai di kamarnya, dikelilingi oleh Rini, Fikri, dan para ustadz senior. Pesantren dipenuhi duka, namun semua orang tahu bahwa Pak Haji Farhan telah meninggalkan warisan besar yang akan terus hidup melalui Rini dan generasi penerusnya. Setelah kepergian Pak Haji Farhan, Rini sepenuhnya mengambil alih kepemimpinan pesantren. Ia tidak hanya melanjutkan visi suaminya, tetapi juga membawa pesantren ke arah yang lebih inklusif dan relevan dengan zaman. Di bawah kepemimpinannya, Al-Hikmah menjadi salah satu pesantren terkemuka di Jawa, dikenal karena program-program inovatifnya, seperti pelatihan kewirausahaan, teknologi digital, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Rini juga mulai menulis buku tentang perjalanannya. Kisah transformasi dirinya dari seorang gadis desa yang ragu menjadi pemimpin pesantren yang disegani. Buku itu menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama kaum muda yang ingin berkontribusi kepada masyarakat tanpa takut menghadapi tantangan. Pesantren ini adalah rumah kita bersama, kata Rini dalam salah satu pidato inspiratifnya di depan para santriwan-santriwati. Ini bukan hanya tentang belajar agama, tetapi juga tentang belajar menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang peduli, berdedikasi, dan berintegritas. Para santri mendengarkan dengan penuh perhatian, beberapa di antaranya bahkan meneteskan air mata haru. Mereka melihat Rini sebagai sosok ibu sekaligus pemimpin yang selalu memberikan contoh nyata tentang nilai-nilai kehidupan. Di bawah kepemimpinan Rini, pesantren Al-Hikmah terus berkembang. Beberapa alumni pesantren bahkan kembali untuk membantu mengelola program-program baru, membawa ide-ide segar dan pengalaman mereka di dunia luar. Pesantren ini juga mulai bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengembangkan program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat Fikri yang selama ini mendukung Rini, memutuskan untuk tinggal di pesantren dan membantu kakak iparnya dalam urusan administrasi dan pengembangan kurikulum. Ia sering berkata kepada Rini, "Kita harus memastikan bahwa warisan ayah tetap terjaga, Kak. Ini adalah tanggung jawab kita bersama." Rini mengangguk, senyumnya penuh keyakinan. "Ya, Fikri, kita harus memastikan bahwa pesantren ini tetap menjadi tempat yang membawa manfaat bagi semua orang." Suatu sore, bertahun-tahun setelah pernikahannya dengan Pak Haji Farhan, Rini duduk di tepi kolam ikan yang sama seperti dulu ketika ia pertama kali datang ke pesantren. Udara segar dan angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa damai. Ia memandang air yang tenang, memikirkan perjalanan hidupnya yang penuh liku. "Aku tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini," gumamnya pelan. Suaranya penuh rasa syukur. Ustazah Fatimah, yang kebetulan lewat, mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu sudah melakukan hal-hal luar biasa, Nak," kata Ustazah Fatimah dengan senyum bijak. "Kamu telah membuktikan bahwa cinta, pengorbanan, dan dedikasi bisa mengubah segalanya." Rini tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik, dan aku tahu semua ini adalah berkat dukungan ayah, kamu, dan semua orang di sini." Ustazah Fatimah mengangguk, lalu menepuk bahu Rini pelan. "Teruslah maju, Nak. Warisanmu akan terus hidup di hati semua orang." Beberapa tahun kemudian, nama Rini dan Pak Haji Farhan terus dikenang sebagai simbol cinta, sejati, pengorbanan, dan kepemimpinan yang visioner. Pesantren Al-Hikmah menjadi tempat yang tidak hanya melahirkan hafiz-hafizah, tetapi juga pemimpin-pemimpin muda yang siap membawa perubahan positif di masyarakat. Rini, yang kini menjadi tokoh inspiratif di kalangan masyarakat, sering mengatakan, dalam ceramah-ceramahnya, hidup ini adalah tentang memberi, bukan tentang menerima. Jika kita memberi dengan tulus, maka kita akan mendapatkan lebih dari yang kita bayangkan.
Saat ia duduk di halaman pesantren, memandang langit sore yang oranye, Rini merasa damai. Ia tahu bahwa perjalanannya belum sepenuhnya berakhir. Namun, ia yakin bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya untuk mencintai, memberi, dan melayani.